Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aini Alfa Yudi atau akrab dipanggil dengan Aini, dengan NIM 115240072. Nah, di video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah Teori Komunikasi B dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mary Frida Palupi, MSI. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan salah satu teori komunikasi yang sangat menarik dan tentunya relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu teori penetrasi sosial. Teori ini membantu kita memahami bagaimana hubungan interpersonal dapat berkembang dari perkenalan yang singkat menuju ke keintiman yang mendalam. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, bagaimana sih kita bisa begitu dekat dengan seseorang? Atau sebaliknya, mengapa hubungan bisa renggang atau berakhir? Nah, teori penetrasi sosial yang dikembangkan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor inilah yang menjadi jawabannya. Teori penetrasi sosial berfokus pada perkembangan hubungan interpersonal. Intinya, teori ini menjelaskan bagaimana individu-individu bergerak dari komunikasi yang dangkal menuju ke komunikasi yang lebih intim. Ketika kita pertama kali bertemu dengan seseorang, informasi yang cenderung kita bagikan hanya informasi yang umum tentang diri kita atau tidak terlalu personal. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika hubungan itu terus berkembang, kita mungkin akan berbagi lebih banyak tentang diri kita, seperti pemikiran, perasaan, atau mungkin rahasia mendalam. Keintiman di sini bukan hanya tentang fisik, tetapi keintiman yang dimaksud oleh Altman dan Taylor mencakup dimensi intelektual dan emosional. Contohnya seperti kalian yang baru pertama kali bertemu dengan teman di perkuliahan. Awalnya mungkin kalian hanya mengobrol sebatas tentang tugas kuliah atau mungkin membahas tentang dosen. Itu adalah level superficial atau komunikasi yang dangkal. Namun, setelah beberapa kali mengobrol, mungkin kalian akan lebih mengetahui hobi atau selera musik masing-masing. Nah, disitulah kalian mulai memasuki komunikasi yang lebih intim atau mendalam. Menurut Altman dan Taylor, komunikasi yang baik merupakan komunikasi yang dapat diakses oleh pihak lain melalui pengungkapan diri atau self-disclosure, yang dapat memberikan kepuasan dan mengembangkan potensi positif bagi orang lain. Jadi, semakin kita terbuka, semakin besar pula potensi hubungan untuk berkembang. Proses penetrasi sosial ini mencakup perilaku verbal atau kata-kata yang kita ucapkan, perilaku nonverbal, bahasa tubuh kita, dan bahkan perilaku lingkungan. Asumsi teori penetrasi sosial. Ada 4 asumsi yang mendasar teori penetrasi sosial. Mari kita bahas satu persatu. 1. Hubungan-hubungan mengalami kemajuan dari tidak intim menjadi intim. Hubungan ini dimulai dari tahap secara dangkal, bergerak bertahap menuju keintiman. Contohnya seperti kita waktu pertama kali kenal dengan teman satu organisasi. Awalnya kita hanya say hi doang dan tahu namanya siapa. Tetapi lama-kelamaan kita semakin akrab, lalu semakin dekat hingga saling bertukar cerita pribadi masing-masing. Itulah yang dinamakan progres dari tidak intim menuju ke intim. 2. Hubungan yang sistematis dan dapat diprediksi. Meskipun kita tidak dapat memprediksi masa depan secara pasti, namun proses penetrasi sosial ini cenderung teratur dan dapat diduga.
Berbagai peristiwa dan variabel seperti waktu atau kepribadian seseorang akan memengaruhi bagaimana hubungan itu berkembang. Contohnya seperti kita apabila menemukan teman yang memiliki kesukaan yang sama, kepribadian yang mirip. Nah, itulah yang membuat diri kita nyaman dengan mereka, sehingga hubungan itu dapat terus berkembang hingga kita dengan mereka dapat menjadi sahabat. Hubungan tidak selalu menuju ke arah keintiman, namun hubungan juga bisa mengalami kemunduran atau bahkan berakhir jika terdapat konflik yang terus-menerus dan tidak bisa diselesaikan. Maka hubungan tersebut dapat mengambil langkah mundur menuju ke ketidakintiman. Namun, dipenetrasi bukan berarti hubungan pasti hilang. Terkadang ada pelanggaran atau konflik yang berulang-ulang, tetapi pasangan dalam hubungan tersebut belajar untuk hidup dalam konflik tersebut. Contohnya seperti apabila kita memiliki teman yang dulunya sering keluar bareng, sering jalan bareng, sering jajan bareng, atau mungkin sering mengerjakan tugas bareng, tetapi karena adanya kesalahpahaman besar yang kalian tidak dapat selesaikan, membuat hubungan kalian menjadi renggang atau bahkan kalian saling menjauh. Itulah yang dinamakan dipenetrasi. Yang keempat ada pembukaan diri atau self-disclosure. Adalah inti dari perkembangan hubungan. Ini adalah kunci dari teori ini. Pembukaan diri adalah proses di mana kita berbagi informasi tentang diri kita kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Hubungan yang awalnya tidak intim menjadi intim karena adanya pembukaan diri. Pembukaan diri bisa bersifat strategis, di mana kita akan merencanakan apa yang kita katakan, dan non-strategis, di mana itu terjadi secara spontan. Analogi visual yang dapat menjelaskan proses ini adalah analogi bawang, yang dimana bawang memiliki lapisan-lapisan. Lapisan terluar dari bawang tersebut adalah cerita publik kita yang dapat diakses oleh orang lain secara langsung. Semakin kita mengupas kulit bawang tersebut, maka semakin juga kita masuk ke dalam aspek-aspek kepribadian seseorang. Lapisan terdalam adalah inti dari diri kita yang meliputi konsep diri, konflik yang belum teratasi, dan rasaan emosional yang mendalam. Proses penetrasi sosial ini dapat dilihat dari 3 dimensi. 1. Keluasan. 2. Waktu keluasan. 3. Kedalaman. Yang ke-1, keluasan, merujuk pada berbagai topik yang didiskusikan dalam suatu hubungan. Semakin banyak topik yang kalian bahas, maka semakin luas pula hubungan tersebut. Yang kedua, waktu keluasan, berhubungan dengan jumlah waktu yang dihabiskan pada saat membahas berbagai topik tersebut. Ketiga adalah kedalaman, merujuk pada keintiman topik yang dibahas. Contohnya adalah kalian dengan teman kalian yang awalnya hanya membahas tentang tugas kuliah, lalu membahas tentang hobi kalian satu sama lain, kemudian mulai curhat tentang kehidupan sehari-hari atau mungkin tentang masalah keluarga. Hal ini dapat terjadi karena adanya suatu kepercayaan, yang dimana kepercayaan ini dapat mendorong seseorang untuk lebih terbuka. Teori penetrasi sosial juga berkaitan dengan konsep pertukaran sosial, yang dimana hubungan dapat dikonseptualisasikan dalam bentuk penghargaan dan pengorbanan. Secara sederhana, jika hubungan lebih banyak menyediakan penghargaan daripada pengorbanan, maka individu tersebut cenderung akan lebih nyaman dalam hubungan tersebut. Dan sebaliknya, jika dalam hubungan tersebut lebih banyak pengorbanan,
maka disolusi akan sangat mungkin terjadi dalam hubungan tersebut. Contohnya pada saat kita menjalin pertemanan, penghargaannya adalah kita menjadi punya teman ngobrol dan ada yang membantu kita pada saat kita kesusahan. Pengorbanannya adalah kita harus meluangkan waktu untuk teman kita tersebut, sehingga mengeluarkan uang untuk kita nongkrong atau untuk kita jalan-jalan. Nah, jika cenderung lebih banyak penghargaan, maka kita akan lebih nyaman di hubungan tersebut. Kita akan terus berteman. Dan menariknya, penghargaan dan pengorbanan ini memiliki pengaruh yang sangat besar pada awal kita memulai hubungan daripada pada saat kita sudah menjalani hubungan yang lama. Implikasi dan manfaat mempelajari teori ini adalah: 1. Memahami dinamika hubungan. Teori penetrasi sosial mempunyai lensa yang kuat untuk menganalisis dan memahami dinamika perkembangan hubungan interpersonal, baik dalam konteks personal maupun profesional. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Dengan memahami pentingnya pengungkapan diri yang tepat, individu dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasinya untuk membangun suatu hubungan yang lebih kuat dan bermakna. Yang ketiga, bermanfaat untuk memanajemen konflik dan harapan. Kesadaran akan konsep penghargaan dan pengorbanan membantu individu untuk mengelola ekspektasi dalam hubungan dan menghadapi konflik secara lebih konstruktif. Dengan pemahaman bahwa dipenetrasi adalah bagian alami dari siklus hubungan. Yang keempat adalah penerapan dalam berbagai bidang. Teori ini tidak hanya untuk komunikasi sehari-hari, tetapi teori ini juga dapat diaplikasikan pada hal-hal seperti konseling, pemasaran, komunikasi tim, atau mungkin dalam hubungan masyarakat. Teori ini membuktikan bahwa kepercayaan dan keintiman adalah kunci dalam sebuah hubungan. Terakhir, saya akan membahas 4 tahapan proses penetrasi sosial. Yang pertama adalah tahap orientasi atau membuka sedikit demi sedikit. Ini adalah tahap awal pada saat kita memulai hubungan, yaitu di mana informasi yang dibagikan masih sangat terbatas dan cenderung masih privat karena masih diatur oleh norma-norma sosial. Contohnya seperti kita memperkenalkan nama, pekerjaan, seperti itu. Yang kedua adalah tahap pertukaran penjajakan afektif atau mulai munculnya diri, di mana tahap ini kita merasa nyaman dan informasi pribadi yang sebelumnya privat menjadi terbuka. Contohnya seperti pada saat kita mulai berbagi selera makan, hobi, selera musik kepada teman kita. Yang ketiga, terdapat tahap pertukaran efektif, yang dimana tahap ini ditandai dengan runtuhnya batas-batas sosial dan munculnya kesepakatan baru. Contohnya pada saat kita mulai menunjukkan sifat kita, tetapi hanya kepada orang-orang terdekat kita saja. Yang terakhir adalah tahap pertukaran stabil, yaitu di mana kita mulai terbuka secara terus-menerus dan keintiman semakin mendalam. Contohnya seperti pada saat kita dengan teman kita yang sudah sangat dekat sekali, sehingga mulai menceritakan tentang kehidupan kita, tentang masalah yang ada di diri kita, masalah keluarga kita, seperti itu. Jadi, teori penetrasi sosial
memberikan kita kerangka untuk memahami bagaimana hubungan terus berkembang melalui pengungkapan diri, dari yang dangkal hingga menuju ke keintiman yang mendalam seperti mengupas lapisan bawang. Pesan saya adalah kepercayaan. Kepercayaan adalah inti dari sebuah hubungan. Harapan saya semoga pembahasan ini bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika hubungan interpersonal kita. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perilaku dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.